Di video kali ini, saya khususkan untuk kamu yang mendaftar di Formasi Pengelola Layanan Operasional. Jadi di video ini membahas kisi-kisi soal yang akan keluar pada tes ujian nanti, karena kisi-kisi ini berasal dari Menpan RB tahun 2024. Sebelum kita lanjut, di-subscribe dan tekan lonceng notifikasi, agar kalian selalu dapat info soal-soal terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sekarang kita melangkah ke soal yang pertama. Apa langkah pertama yang harus dilakukan sebelum memperbaiki peralatan operasional yang tidak berfungsi? A. Membongkar peralatan tanpa mematikan daya. B. Mematikan daya dan memastikan keamanan peralatan. C. Melaporkan kerusakan kepada atasan. D. Mencari komponen yang rusak langsung. E. Mengganti alat dengan yang baru. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mematikan daya dan memastikan keamanan peralatan. Jawaban B. Karena memastikan daya mati sebelum memperbaiki peralatan adalah prosedur penting untuk menghindari risiko kejutan listrik atau kerusakan tambahan pada peralatan. Langkah ini juga merupakan bagian dari standar keselamatan kerja. Soal nomor 2. Dalam prosedur memperbaiki peralatan operasional, apa yang perlu dilakukan setelah mengidentifikasi komponen yang rusak? A. Meminta instruksi atasan sebelum melanjutkan. B. Mengganti komponen rusak dengan yang sesuai. C. Membersihkan komponen lain sebelum memperbaiki. D. Mencoba memperbaiki tanpa mengganti komponen. E. Menghentikan perbaikan dan mencari teknisi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengganti komponen rusak dengan yang sesuai. Jawaban B. Karena mengganti komponen yang rusak dengan yang sesuai memastikan peralatan dapat berfungsi kembali seperti semula. Langkah ini dilakukan sesuai standar prosedur kerja. Soal nomor 3. Ketika mengoperasikan peralatan operasional, apa yang harus dipastikan terlebih dahulu? A. Kondisi operator yang sudah berpengalaman. B. Peralatan dalam keadaan bersih dan aman digunakan. C. Waktu operasi tidak melebihi batas waktu kerja. D. Operator memahami fungsi semua komponen alat. E. Operator memakai pakaian khusus pelindung. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Peralatan dalam keadaan bersih dan aman digunakan. Jawaban B. Karena memastikan peralatan aman digunakan adalah langkah awal yang penting untuk menghindari kecelakaan kerja dan menjaga kelangsungan operasional. Soal nomor 4. Jika alat operasional menunjukkan kerusakan kecil selama penggunaan, apa tindakan yang harus dilakukan? A. Melanjutkan penggunaan sampai alat benar-benar rusak. C. Membongkar alat untuk mengecek penyebab kerusakan. D. Meminta teknisi untuk memeriksa alat secara langsung. E. Menyalakan alat ulang dan mencoba lagi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menghentikan alat dan segera memeriksa kerusakan. Jawaban B. Karena menghentikan penggunaan alat segera setelah terlihat kerusakan kecil mencegah risiko kerusakan lebih besar dan menjaga keselamatan operator. Soal nomor 5. Apa langkah terakhir setelah memperbaiki peralatan operasional? A. Mencatat hasil perbaikan di laporan kerja. B. Memastikan alat berfungsi normal kembali. C. Menghubungi supervisor untuk pemeriksaan ulang. D. Membersihkan area kerja dari sisa perbaikan. E. Melakukan uji coba singkat untuk melihat kinerja alat. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memastikan alat berfungsi normal kembali. Jawaban B. Karena memastikan alat kembali berfungsi normal adalah bukti bahwa perbaikan berhasil dilakukan dan peralatan siap digunakan kembali. Soal nomor 6. Setelah memperbaiki mesin operasional, apa langkah penting untuk memastikan mesin siap digunakan kembali? A. Membuat laporan perbaikan. B. Menyalakan mesin tanpa beban untuk uji coba. C. Menghubungi teknisi profesional. D. Membersihkan seluruh bagian mesin. E. Mengganti seluruh komponen mesin. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menyalakan mesin tanpa beban untuk uji coba. Jawaban B. Karena uji coba tanpa beban memastikan mesin bekerja dengan normal setelah perbaikan tanpa risiko kerusakan tambahan. Langkah ini penting untuk mendiagnosis hasil perbaikan sebelum digunakan dalam kondisi penuh. Soal nomor 7. Ketika mengoperasikan alat berat,
Apa yang harus dilakukan sebelum memulai operasional? A. Mengikuti pelatihan khusus terlebih dahulu. B. Memeriksa komponen utama alat secara menyeluruh. C. Memastikan lokasi operasional aman untuk alat berat. D. Membaca ulang manual alat untuk memastikan fungsi-fungsi. E. Menanyakan izin penggunaan kepada supervisor. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memastikan lokasi operasional aman untuk alat berat. Jawaban C. Karena memastikan lokasi operasional aman mencegah kecelakaan dan memastikan alat berat berfungsi optimal tanpa gangguan dari lingkungan kerja. Soal nomor 8. Apa yang sebaiknya dilakukan jika menemukan alat operasional yang sering rusak meskipun sudah diperbaiki? A. Membongkar alat untuk perbaikan total. B. Mengganti alat dengan model baru. C. Melakukan audit teknis pada alat tersebut. D. Mengurangi penggunaannya dalam pekerjaan sehari-hari. E. Membeli alat cadangan untuk menggantikannya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Melakukan audit teknis pada alat tersebut. Jawaban C. Karena audit teknis mengidentifikasi penyebab utama kerusakan berulang, sehingga memberikan solusi jangka panjang untuk perbaikan atau penggantian alat secara tepat. Soal nomor 9. Ketika alat operasional sudah terlalu tua untuk diperbaiki, apa langkah yang paling tepat? A. Membongkar alat untuk suku cadang. B. Menggunakan alat hingga benar-benar rusak total. C. Mengganti alat dengan teknologi yang lebih baru. D. Menghubungi penyedia layanan untuk rekomendasi. E. Menyesuaikan cara penggunaan alat. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengganti alat dengan teknologi yang lebih baru. Jawaban C. Karena mengganti alat tua dengan teknologi yang lebih baru memastikan efisiensi operasional dan keselamatan kerja meningkat. Soal nomor 10. Jika terjadi kesalahan teknis selama operasional alat, apa yang harus dilakukan operator? A. Menghentikan operasional dan melaporkan masalah tersebut. B. Melanjutkan operasional sambil memantau kesalahan. C. Membongkar alat untuk memperbaikinya sendiri. D. Menghubungi teknisi profesional untuk perbaikan langsung. E. Menyalakan ulang alat untuk mencoba mengatasi kesalahan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menghentikan operasional dan melaporkan masalah tersebut. Jawaban A. Karena menghentikan operasional segera menghindari kerusakan lebih lanjut pada alat atau risiko kecelakaan. Pelaporan memastikan tindakan perbaikan tepat dilakukan oleh pihak berwenang. Soal nomor 11. Apa yang harus dilakukan setelah peralatan operasional selesai digunakan dalam kegiatan harian? A. Membersihkan peralatan dan menyimpannya dengan aman. B. Mematikan peralatan tanpa perlu membersihkannya. C. Menyerahkan peralatan ke supervisor langsung. D. Membuat laporan harian tanpa menyentuh alat kembali. E. Memeriksa komponen alat untuk kerusakan kecil. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Membersihkan peralatan dan menyimpannya dengan aman. Jawaban A. Karena membersihkan peralatan setelah digunakan membantu menjaga umur panjang alat dan memastikan kebersihan serta keamanan penggunaan berikutnya. Penyimpanan yang aman juga mengurangi risiko kerusakan. Soal nomor 12. Bagaimana cara memastikan komponen yang diganti pada alat operasional sesuai standar? A. Menggunakan komponen yang tersedia di pasaran. B. Membandingkan spesifikasi komponen lama dan baru. C. Meminta teknisi untuk memasang komponen baru. D. Menggunakan komponen serupa dari alat lain. E. Membeli komponen langsung dari distributor alat. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Membandingkan spesifikasi komponen lama dan baru. Jawaban B. Karena membandingkan spesifikasi memastikan komponen baru sesuai dengan kebutuhan alat, sehingga fungsi operasional tetap optimal. Penggunaan komponen yang tidak sesuai dapat menurunkan kinerja alat atau menyebabkan kerusakan. Soal nomor 13. Apa yang harus dilakukan jika alat operasional tidak berfungsi saat pertama kali digunakan? A. Meminta rekan kerja memeriksa alat tersebut. B. Menghentikan penggunaan alat dan melakukan pemeriksaan awal. C. Menggunakan alat alternatif untuk menyelesaikan tugas. D. Melaporkan masalah langsung ke supervisor.
E. Membongkar alat untuk mencari kerusakan? Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menghentikan penggunaan alat dan melakukan pemeriksaan awal. Jawaban B. Karena pemeriksaan awal memungkinkan operator mengidentifikasi masalah sederhana sebelum melibatkan teknisi. Ini juga mencegah risiko kerusakan lebih besar atau kecelakaan kerja. Soal nomor 14. Apa langkah penting ketika mempersiapkan peralatan operasional sebelum digunakan? A. Menguji alat dalam kondisi penuh beban. B. Memastikan daya listrik dan koneksi alat dalam kondisi baik. C. Membersihkan alat dari debu tanpa memeriksa fungsi utamanya. D. Menggunakan alat tanpa pemeriksaan jika terburu-buru. E. Memastikan alat sesuai dengan tugas yang akan dilakukan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memastikan daya listrik dan koneksi alat dalam kondisi baik. Jawaban B. Karena daya listrik dan koneksi yang baik merupakan syarat penting untuk mengoperasikan alat secara aman. Langkah ini memastikan alat dapat berjalan tanpa gangguan teknis sejak awal operasional. Soal nomor 15. Apa tindakan yang paling sesuai jika alat operasional mengeluarkan suara tidak normal saat digunakan? A. Memeriksa manual alat untuk kemungkinan penyebabnya. B. Menghentikan penggunaan dan mematikan alat secepatnya. C. Membongkar alat untuk memeriksa suku cadang. D. Melanjutkan penggunaan sambil memperhatikan perubahan suara. E. Melapor ke supervisor tanpa mematikan alat. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menghentikan penggunaan dan mematikan alat secepatnya. Jawaban B. Karena suara tidak normal bisa menjadi tanda kerusakan serius. Menghentikan penggunaan dan mematikan alat segera mencegah risiko lebih lanjut, baik pada alat maupun operator. Soal nomor 16. Apa langkah pertama yang dilakukan jika kabel pada alat operasional mengalami kerusakan kecil? A. Mengisolasi kabel yang rusak dengan pita isolasi. B. Mengganti kabel dengan kabel baru. C. Menggunakan alat tanpa memeriksa kabel lebih lanjut. D. Mematikan alat dan melaporkan kerusakan ke teknisi. E. Membersihkan kabel dengan kain kering sebelum digunakan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Mematikan alat dan melaporkan kerusakan ke teknisi. Jawaban D. Karena kabel yang rusak berpotensi menyebabkan hubungan arus pendek dan membahayakan operator. Mematikan alat dan melaporkan kerusakan adalah langkah tepat untuk mencegah risiko bahaya atau kerusakan lebih lanjut. Soal nomor 17. Bagaimana cara memastikan alat operasional telah diperbaiki dengan benar sebelum diserahkan kembali? A. Meminta supervisor untuk menguji alat. B. Melakukan uji coba alat dengan fungsi dasar. C. Menggunakan alat langsung untuk tugas berat. D. Menandai alat dengan status siap digunakan. E. Membaca laporan teknisi tentang perbaikan alat. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Melakukan uji coba alat dengan fungsi dasar. Jawaban B. Karena uji coba fungsi dasar memastikan alat bekerja sesuai standar tanpa risiko kesalahan. Langkah ini penting untuk mengetahui hasil perbaikan sebelum alat digunakan dalam tugas operasional. Soal nomor 18. Ketika mengoperasikan alat yang menghasilkan panas, apa tindakan yang perlu dilakukan untuk keselamatan kerja? A. Menggunakan alat dalam ruangan tertutup untuk efisiensi. B. Memastikan alat dilengkapi pendingin atau ventilasi yang cukup. C. Menjauhkan alat dari sumber daya listrik. D. Memeriksa suhu alat hanya setelah selesai digunakan. E. Menghindari kontak langsung dengan permukaan alat. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memastikan alat dilengkapi pendingin atau ventilasi yang cukup. Jawaban B. Karena alat yang menghasilkan panas membutuhkan pendingin atau ventilasi untuk mencegah overheating. Hal ini penting untuk menjaga performa alat dan keselamatan operator. Soal nomor 19. Apa yang harus dilakukan jika alat operasional berhenti mendadak saat digunakan? A. Menghidupkan ulang alat tanpa memeriksa kerusakan. B. Memeriksa sumber daya atau kabel penyebab alat berhenti. C. Membongkar alat untuk menemukan masalah teknis. D. Mengganti alat dengan alat cadangan. E. Melanjutkan pekerjaan tanpa menggunakan alat tersebut. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah
B. Memeriksa sumber daya atau kabel penyebab alat berhenti. Jawaban B. Karena alat yang berhenti mendadak sering disebabkan oleh gangguan daya atau kabel. Memeriksa komponen dasar ini memungkinkan penyelesaian masalah dengan cepat tanpa tindakan yang terlalu rumit. Soal nomor 20. Apa yang harus dilakukan setelah menemukan alat operasional yang digunakan tidak sesuai standar keamanan? A. Melaporkan kepada supervisor untuk tindakan lebih lanjut. B. Menghentikan operasional dan segera menyimpan alat. C. Mencatat masalah di buku log alat. C. Mencatat masalah di buku log alat. D. Meminta rekan kerja untuk memeriksa alat tersebut. E. Membongkar alat untuk perbaikan sendiri. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menghentikan operasional dan segera menyimpan alat, karena menghentikan penggunaan alat yang tidak sesuai standar keamanan adalah langkah tepat untuk mencegah kecelakaan kerja. Alat tersebut harus disimpan dan tidak digunakan hingga diperbaiki atau dinyatakan aman. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.